Rose, mari makan bersama. Aku sudah punya pacar. Meski kamu punya pacar, kamu tetap harus makan kan? Ikan sidat masak kecap. Udang kupas goreng. Baiklah. Iga babi masak kecap. Cukup ini saja, terima kasih. Baiklah. Berapa lama kamu sudah kembali? Seminggu. Aku pulang untuk melihat ayahku, lalu aku datang ke Shanghai untuk melihatmu. Kamu ganti nomor handphonemu. Aku tidak menggantinya karena kamu. Aku pikir kamu sebenarnya tidak membenciku. Kamu tidak akan menghindar dariku selamanya. Aku tidak membencimu. Juga tidak perlu. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu memutuskan belajar psikologi? Apa karena kamu depresi? Dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu pernah dengar pepatah ini kan? Aku hanya bercanda. Hanya saja kamu membuat perubahan besar dalam kariermu. Aku benar-benar tidak mengerti alasannya. Jadi kamu pikir itu ada hubungannya denganmu? Apa masalahnya? Zhuang Kuodong, kamu benar-benar belum berubah sama sekali. Kamu selalu berhasil membuat segalanya tentang dirimu. Kamu tidak akan mengerti. Karena kamu orang yang merencanakan setiap langkah dengan tepat dan tanpa celah. Itu perbedaan terbesar kita. Silakan nikmati hidangan Anda. Terima kasih. Aku ingat kamu suka iga babi masak kecap. Saat ini aku direktur operasi di kantor pusat. Aku kembali untuk membahas proyek kolaborasi. Selamat. Akhirnya kamu mendapatkan posisi yang kamu inginkan. Permukiman tetapku juga disetujui. Rose. Jujur aku masih tidak mengerti kenapa kamu putus denganku. Kakak berkata itu karena aku tidak mengambil langkah terakhir. Tapi aku benar-benar mencobanya. Aku hanya butuh lebih banyak waktu. Berhenti memikirkan masa lalu. Melihat ke depan.
Pak total tagihan Anda adalah 494 yuan. Biarkan saya yang bayar karena Anda sedang berkunjung. Terima kasih, terima kasih. Oke, lain kali saya yang traktir. Silicon datang lagi, terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya bisa tinggal beberapa hari lagi di Shanghai. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tidak perlu lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Bagaimana kalau mengunjungi pameran seni? Saya dengar pacarmu belajar ilmu komputer. Saya menduga dia tertarik pada penelitian algoritma. Apa urusannya denganmu? Sepertinya keracunan makanan. Sapu mulutmu. Sapu kepalamu. Pergi berbaring di kamar. Santai saja pelan-pelan. Minum air. Minum air ini. Anda akan merasa lebih baik setelah minum air. Ya ampun. Dengan siapa Anda makan? Apa yang Anda makan? Saya makan sendiri. Ini. Minumlah, Anda akan merasa lebih baik.
Selamat datang. Selamat datang meja untuk berapa orang? Hai, apakah manajer Anda ada di sini? Anda mungkin menemukan manajer di dalam. Halo Pak, Halo, apakah Anda manajernya? saya. Ya, saya kemarin makan di sini. Dan kehilangan flash drive. Ini stroke kemarin. Saya mengerti, saya akan bertanya pada staf. Xiao Wang, apakah ada yang menemukan flash drive dan meninggalkannya di sini kemarin? Tidak, Anda bisa kembali bekerja. Tunggu sebentar tentu. Maaf Pak, tidak ada staf kami yang menemukan flash drive tadi malam. Bisakah Anda bertanya lagi? Flash drive itu sangat penting bagi saya. Staf shift malam tidak akan sampai di sini sampai jam 6 sore. Mungkin kamu bisa kembali setelah jam 6 sore. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Bisakah kamu membantu saya memeriksa rekaman CCTV? Kami tidak bisa menunjukkan rekaman itu kepada sembarang orang. Anda harus membuat laporan polisi terlebih dahulu dan mendapatkan izin. Pak, Anda lihat. Flash drive itu tidak berharga. Polisi tidak akan membuat laporan untuk itu. Tapi file di dalamnya terlalu penting bagi saya. Bisakah Anda membantu saya? Karena itu penting, baiklah. Masuklah bersamaku, terima kasih. Lewat sini. Xiao Wang. Maaf mengganggu. Ayo. Kira-kira jam berapa kamu di sini tadi malam? Antara jam 7.30 malam sampai jam 8 malam. Oke. Jam 7.30 malam sampai jam 8 malam. Apakah ini waktu yang benar? Coba seledri. Rose. Malam aku kehilangan pekerjaan. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu bisa memulai lagi. Dan, Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. malam aku kehilangan pekerjaan. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Kartu ini. Aku punya tabungan di sini. Ini adalah izin usaha perusahaan. Salinannya. Dan di sini ada stempel perusahaan, stempel keuangan, dan stempel kontrak. Flash drive ini berisi semua catatan keuangan hingga hari ini. Anda melaporkan keuangan kepada saya. Ini semua yang aku punya. Aku mempercayakan seluruh hidupku padamu. Perusahaan sudah mendapatkan 2 proyek. Meskipun tidak besar, mereka menguntungkan. Setiap sen yang aku hasilkan di masa depan juga akan berada di bawah kendalimu. Jika kita membeli rumah atau mobil, itu akan atas nama kamu. Huang Yimei.
Menikahlah denganku. Apakah hari ini hari spesial? Tidak benar-benar hari spesial. Awalnya aku berencana menunggu sampai perusahaan berkembang. Dan memiliki dasar yang kuat sebelum melamarmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Tentu saja. Aku adalah pria yang bangkrut dan tanpa malu melamarmu. Jika kamu tidak mau, aku juga bisa mengerti. Apakah kamu mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Apa yang kamu cintai dariku? Aku mencintaimu. Aku mencintai kebaikanmu, kecerdasanmu, kecantikanmu dan bagaimanapun bagiku kamu adalah wanita terbaik di dunia. Tidak, kamu adalah Dewi. Aku juga mencintaimu. Aku pikir kamu berbakat bertanggung jawab dan ambisius. Mereka bilang satu-satunya syarat untuk menikah adalah cinta dan kekaguman yang tulus satu sama lain. Apakah itu sebuah ya? Aku mencintaimu. Rose. Ada sesuatu yang aku harap kamu tidak marah. Karena aku tidak yakin jenis cincin apa yang kamu suka. Aku tidak berani membelinya. Ini. Ambil kartu ini. Gunakan ini untuk membeli cincin yang kamu suka. Harga berapapun tidak masalah. Tapi di kartu ini aku pikir hanya ada sekitar 20.000 yuan. Mengapa mereka tiba-tiba menikah ketika semuanya berjalan dengan baik? Apa maksudmu dengan itu? Mereka harus menikah sekarang karena semuanya berjalan dengan baik. Pikirkanlah, sudah berapa lama mereka bersama? Lalu apakah dia menelepon untuk memberitahu kita? Atau meminta pendapat kita? Kapan putrimu pernah meminta pendapat siapapun? Dia meminta kita untuk mengirimkan buku registrasi rumah tangga kepadanya. Dia tidak menikah di Beijing? Itu juga idenya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di kampung halaman Xiao Fang. Mereka langsung mendaftarkan pernikahan? Kita belum bertemu dengan mertua mereka, tidak mengadakan pernikahan. Dan dia menikahi putriku begitu saja? Ini tidak benar. Dia bilang bisnis Xiao Fang baru saja dimulai, dan uang harus dibelanjakan dengan bijak. Jadi mereka tidak akan repot dengan hal-hal yang tidak perlu itu. Ngomong-ngomong, mereka masih akan menerima hadiah uang, tanpa batasan jumlah. Itu terdengar seperti dia. Dulu untuk gaun kelulusan dia menggangguku. Untuk membeli gaun baru. Dan sekarang untuk sesuatu yang begitu besar, dia tidak mengadakan pernikahan. Sebagai ayahnya, aku bahkan tidak bisa melihat putriku memakai gaun pengantin. Rose dan Xiao Fang sedang mendaftarkan pernikahan mereka. Ibu ingin mengirimkan buku registrasi keluarga kita kepada mereka. Haruskah aku mengantarkannya sendiri? Ini dokumen yang sangat penting. Jika hilang di pos keluarga, kita akan kehilangan status residensi. Katakan sesuatu. Aku bertanya-tanya apakah Rose tiba-tiba memutuskan untuk menikah, karena dia pikir sudah waktunya, atau dia melakukannya secara impulsif karena kesal. Siapa yang dia kesalkan secara impulsif? Zhuang Kuodong, dia sudah kembali ke negara ini. Dia mungkin telah bertemu dengan Rose.
Jujurlah padaku. Apakah kamu benar-benar ingin menikah? Tentu saja, pikirkan baik-baik. Pernikahan berarti saling mencintai. Dan tetap bersama melalui suka dan duka. Kamu ingin aku menjadi pembicara resmi? Apakah kamu yakin? Kamu tidak melakukan ini untuk menghindari Zhuang Guodong? Apakah dia datang menemuimu? Dia bertemu dengan Susu. Susu khawatir bahwa keputusanmu yang tiba-tiba untuk menikah adalah karena dia. Jika aku mengatakan perasaanku tidak terguncang sama sekali, aku berbohong. Tapi dia tidak memiliki kemampuan maupun hak untuk memengaruhiku. Ini adalah keputusan aku dan Fang Xiwen untuk menikah. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan sampai hilang. Rose. Apakah kamu bahagia bersama Fang Xiwen? Setiap hari lebih baik dari sebelumnya. Aku percaya ini akan terus membaik. Perhatikan ini yo, ukuran font di sini perlu diperbesar. Mengerti? Halo? Manajer Su. Apakah ada masalah dengan website? Tidak, Apakah halaman web perlu disesuaikan? tidak, jangan khawatir. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan website kali ini. Perusahaanku cukup senang dengan itu. Aku senang. Tapi karena kamu yang mengusulkan peningkatan website, kami tidak akan membayar biaya apapun untuk itu. Benar, jangan khawatir. Ini sepenuhnya gratis. Tapi saya ingin kamu yang menangani pemeliharaan website kami. Kontrak tahunan yang mencakup hosting server, update halaman web, dan pemeliharaan database rutin. Apakah kamu tertarik? Tentu saja saya tertarik. Oke, kalau begitu kirimkan saya penawaran. Oke, saya akan segera mengerjakannya. Manajer Su, terima kasih. Satu hal lagi. Tentang pernikahanmu, apakah kamu sudah melamarnya? Ya, saya sudah melamarnya. Kenapa sekarang? Saya tidak tahu. Mungkin saya takut dia akan meninggalkan saya. Saya tahu di sampingnya. Selalu ada orang yang keadaannya lebih baik dari saya. Saya tidak punya uang dan tidak punya rumah. Saya baru saja membeli mobil bekas yang harus dipakai bersama perusahaan. Saya awalnya berpikir, mungkin saya harus menabung lebih banyak sebelum melamar. Tapi saya takut. Takut saya akan kehilangan dia. Manajer Su, percayalah pada saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia. Saya serius. Saya tidak meragukanmu. Kamu tidak perlu menjaminnya pada saya. Saya hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Silakan, jangan merendahkan dirimu sendiri. Hubungan kita adalah hubungan bisnis. Tapi hubunganmu dengan Yimei bukan. Jika bersama harus membahas kualifikasi dan membandingkan nilaimu dengan orang lain, maka itu bukan cinta. Kamu harus percaya bahwa karena dia memilihmu, kamu tidak memiliki pesaing. Perasaan inferior adalah pedang bermata dua. Itu bisa mendorongmu untuk berkembang, tapi juga bisa membuatmu sensitif, rapuh, dan emosi tidak stabil. Jangan biarkan itu mengendalikanmu. Saya mengerti maksudmu. Manajer Su, terima kasih. Lihat, saya menulis satu untuk setiap gaya font, double happiness. 4 semuanya bagus. Itu hebat. Di mana saya harus meletakkannya? Bagaimana kalau di sini harus diletakkan rata? Oke. Dan ini,
Letakkan ini di atas. Benar? Kenapa kamu beli ini? Ini ada di Shanghai. Kita bisa kasih mereka lebih banyak uang. Anakmu sudah belajar hemat sekarang. Kalau kamu kasih dia uang, dia tidak akan menghabiskannya. Menurutmu mulai perusahaan itu ide bagus? Bagaimana dengan masa kerja mereka? Mereka tidak seperti kita akan kerja di satu pekerjaan seumur hidup. Orang sekarang tidak mengutamakan masa kerja. Mereka melihat prospek dan peluang masa depan. Kalau mereka menemukan peluang bagus, mereka bisa dapat uang seumur hidup kita dalam beberapa tahun. Cari uang itu nomor 2. Aku hanya berharap mereka berdua bisa hidup stabil dan sehat. Bagaimana kalau taruh di sini? Ya, taruh di sini. Di sini kasih ke aku, oke? Kita akan jadi jaring pengaman mereka. Biarkan anak-anak keluar dan menjelajah. Mereka hidup di zaman yang beruntung. Mereka tidak pernah susah. Selama itu masuk akal, kita akan penuhi permintaannya. Kita juga penuhi permintaan yang tidak masuk akal. Dia memerasku setiap hari. Aku sudah kasih dia separuh uang saku yang akhirnya berhasil aku tabung. Anak kita pintar, dia akan sukses. Gadis kecil manisku sebentar lagi akan jadi milik orang lain. Biarkan kamarnya tetap seperti ini. Pastinya. Uang saku apa yang kamu sebutkan tadi? Aku harus tulis dia sebuah couplet. Halo Pak, saya mencari Huang Yimei. Oke, silakan masuk. Terima kasih. Hai, saya mau tanya apakah Huang Yimei ada di sini? Dia sedang cuti. Apakah dia sakit? Tidak, dia cuti menikah. Selamat datang. Halo, saya sudah reservasi. Oh begitu, boleh lihat KTP Anda? Yanping Hotel. Ini. Terima kasih, depositnya 100 yuan. Silakan tanda tangan di sini, oke? Ini kamar 118, ini tiketnya, oke? Ini, oke? Kamar 118 di sebelah mana? Kesini di ujung. Oke, semoga Anda menikmati menginap di sini. Terima kasih. "109, halo. Lebih ke dalam, selamat datang. Maaf. Tidak apa-apa. Selamat pagi. Jangan pakai ketel, mereka tidak higienis. Minum ini, kami bawa air sendiri." Lumayan bersih di sini. Maaf untuk kondisi yang sederhana. Aku pilih tempat ini karena lebih dekat ke rumahku. Tidak bisa dibandingkan dengan yang di Shanghai. Bagaimana kamu bilang ayo makan? Ayo makan. Ayo makan, ayo makan. Benar. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar. Terima kasih, terima kasih. Kamu tidak perlu belajar ini. Untuk apa kamu mempelajarinya? Aku akan menerjemahkan untukmu. Katakan padaku, apakah mendaftar di Beijing buruk? Itu akan membuat orang tuamu tenang. Aku juga harus membuat ibumu tenang. Kami akan segera menikah, tapi dia belum bertemu denganku. Anakku dan menantuku ingin bersulang untuk kalian semua. Halo Tante, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih. Hebat. Hebat. Terima kasih. Silakan duduk. Silahkan menikmati makanan. Di sana, biar aku perkenalkan. Ini paman kedua dan bibi keduaku. Ini anak mereka, kamu harus memanggilnya kakak. Halo kakak. Ini untuk bersulang untuk kalian semua. Berkumpullah. Terima kasih. Terima kasih, minum sampai habis. Baiklah, kamu bisa berikan hadiah uangnya padaku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anakku hebat, dia mahasiswa pascasarjana di Universitas Fudan. Ada banyak gadis yang mengaguminya. Dia hanya suka yang cantik. Ayo mari kita bersulang. Terima kasih. Terima kasih. Seperti menonton drama Korea. Dialek Korea kita berbeda dengan bahasa Korea standar. Aksennya berbeda. Apa yang ibumu katakan tadi? Ibuku bertanya apakah kamu suka makanannya. Dia khawatir kamu mungkin tidak menyukainya. Aku baik-baik saja, bagaimana kamu bilang enak? Enak sekali. Enak sekali, enak sekali. Makan lagi. Selamat tinggal, hati-hati. Hati-hati. Kamu pasti lelah, bagaimana makanannya? Enak sekali. Aku khawatir kamu mungkin tidak menyukainya. Tidak, biarkan saja, jangan kotorkan bajumu. Aku bisa membersihkannya sendiri. Oke, biarkan aku yang melakukannya. Panggilan masuk. Ini bisa dimakan besok pagi. Bagus. Dari Zuang Kuodong, jangan menikah. Halo? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu serius tentang menikah? Apakah kamu yakin tidak akan menyesal? Aku di kereta, tunggu aku. Apa yang salah? Salah nomor. Lalu, Kurasa aku makan terlalu banyak, aku akan jalan-jalan. Mengapa kamu tidak masuk dan mengobrol dengan ibumu? tentu jangan pergi terlalu jauh, kamu mungkin tersesat. Oke. Aku akan melakukannya sendiri. Ibu. Mengapa kamu tidak berbicara dalam bahasa Mandarin? Dia tidak mengerti bahasa Korea. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Dia berpendidikan. Dia adalah menantumu. Kalian berdua harus berbicara di masa depan. Baiklah kalau begitu. Kamu memilih menantuku begitu saja. Kamu tidak bertanya padaku apakah aku puas dengannya. Dia adalah menantu yang cantik. Apakah kamu masih tidak puas? Apa gunanya cantik? Kamu harus memanjakannya dan melayaninya setiap hari. Aku bisa tahu dia tidak cocok untuk pekerjaan berat hanya dengan melihat tangannya. Mengapa kamu selalu ingin dia melakukan pekerjaan manual? Bukan seperti kamu mencari pengasuh anak. Aku hanya merasa kasihan padamu. Lihatlah dirimu, kamu harus bekerja untuk mencari uang dan mengurus pekerjaan rumah. Bagaimana seorang pria bisa melakukan itu? Tidak melelahkan? Kami mengurus pekerjaan rumah bersama. Kami juga mencari dan menghabiskan uang bersama. Kurasa itu cukup bagus. Kampung halamannya di Beijing. Apakah kamu juga perlu kembali ke kampung halamannya selama hari raya? Ibu.
Sekarang aku bekerja untuk diriku sendiri. Dan punya jadwal yang fleksibel. Aku tidak akan sesibuk ini begitu perusahaanku stabil. Aku akan mengunjungimu kalau aku punya waktu luang, oke? Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa melakukannya. Biar aku yang melakukannya. Tidak perlu repot-repot. Kamu terlihat tampan dengan jas ini. Ibu, Ini siapa yang memberimu ini? Jumlahnya banyak sekali. bukan dari orang lain, ini dari aku. Lihat, aku belum menghabiskan semua uang yang kamu kirimkan terakhir kali. Aku tidak butuh ini, Ibu. Amplop merah ini bukan untukmu. Nanti kamu bisa memberikannya pada menantumu. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Sebanyak ini? Gadis-gadis dari Beijing tidak terlalu peduli dengan mas kawin, namun kita harus memastikan dia merasakan kesungguhan kita. Bukankah kita sudah cukup tulus? Semua ini karena kamu tidak mengadakan pesta pernikahan. Karena itu aku bahkan tidak bisa menutupi biaya dengan uang pemberian itu. Lihat apa yang sedang aku lakukan. Dia adalah seseorang yang tidak peduli dengan formalitas dangkal. Dia adalah seseorang yang hidup secara praktis. Ibu, begitu aku sudah menabung cukup untuk uang muka rumah di Beijing. Aku akan membawamu tinggal bersamaku di sana, oke? Aku tidak mau pergi. Selatan itu lembab, udara di sana basah dan lengket. Aku tidak bisa terbiasa. Hidup di sini cukup nyaman. Kamu pasti akan terbiasa, selatan itu tempat yang bagus. Jangan lupa memberikan ini, nanti kamu harus melakukannya. Rumah tamu. Nih, ganti dengan sandal rumahmu. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Katakan. Panggilan telepon tadi bukan kecelakaan. Itu mantan pacarku, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat. Kita tidak pernah bertanya tentang masa lalu satu sama lain, kan? Aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Kamu juga tahu itu. Aku pikir masa lalu tidak akan mempengaruhi hubungan kita saat ini. Tapi sekarang aku pikir kamu harus tahu ini. Namanya Zhuang Kuodong. Dia adalah cinta pertamaku. Teman? Tidak apa-apa kalau kamu ingin berlatih di tengah malam. Tapi kenapa kamu harus menyeret aku juga? Kamu berlatih di jam segini, apakah kamu tidak khawatir kekurangan tidur nanti? Sudah lama sekali aku tidak berolahraga, tahu? Itu sebabnya aku ingin punya partner olahraga. Ada masalah apa? Tidak. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Tidak ada apa-apa. Ceritakan padaku. Zhuang Kuodong menghubungiku hari ini. Dia bertanya di mana kampung halaman Fang Xiewen. Apakah kamu memberitahunya? Aku tidak terlalu memikirkannya. Apakah kamu call center? Dia tidak akan benar-benar pergi ke sana, kan?
Kalian sudah putus begitu lama. Mengapa dia mencari kamu sekarang? Mungkin karena dia tahu aku akan menikah. Aku mengerti sekarang. Apa yang kamu mengerti? Aku mengerti perasaannya. Apa yang kamu mengerti? Rose. Aku. Pakai ini untuk pemotretan kita besok. Apakah kita masih akan melakukan pemotretan? Fang Shiwen, apakah kamu mencoba mengecewakanku? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku. Orang itu. Mantan pacarmu dia. Dia bisa urus urusannya sendiri dan kita urus urusan kita. Apakah tindakanku akan membahayakan pernikahan mereka? Kamu meremehkan Rose di sini. Aku tidak khawatir tentang adikku, aku khawatir tentang Fang Xiewen. Kamu tahu. Aku hanya mengatakan jika Zhuang Guodong benar-benar pergi ke sana menurutmu, siapa yang akan menang? Kamu benar-benar senang melihat drama orang lain ya? Huang Zhenhua, apakah kamu sengaja memberitahunya? Drama apa? Itu adikku tahu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu hanya berharap mereka bisa kembali bersama. Kamu diam-diam memihak Zhuang Guodong. Mengapa aku harus mengantarkan buku nikah mereka secara pribadi, jika aku tidak ingin mereka menikah? Aku hanya merasa Zhuang Guodong itu kasihan. Kasihan? Apakah dia datang ke rumahmu dan meminta makanan? Kamu benar, aku tidak bisa bersikap netral tentang ini. Lihatlah Xiao Zhuang dan Rose ketika mereka berdiri bersama. Mereka terlihat seperti boneka kecil di atas kue pernikahan. Mereka sangat cocok. Tapi tentu saja Fang Xiewen juga tidak buruk. Aku tahu kamu memihak dia. Itu omong kosong, apa hubungannya dengan aku? Ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Ini hanya menyangkut saudarimu, kamu harus membiarkannya menanganinya sendiri. Kalau kamu tidak puas, kamu seharusnya terlahir kembali sebagai perempuan di kehidupan selanjutnya. Dan menikahi Zhuang Guodong sendiri. Kamu ngomong apa sih? Jangan pergi, bantu aku memikirkan cara untuk meminta maaf padanya. Meminta maaf padanya? Kenapa aku tidak menutup mulutmu dengan plester dulu? Kamu perlu tumpangan? Cepetan. Kita mau kemana? Kamu di mana? Aku akan mengirimimu alamat, kamu bisa pergi ke sana. Ayo masuk ke taksi. Rose. Ini suamiku Fang Xiewen. Kami baru saja menikah. Selamat.
Selamat menikah. Ayo pergi. Halo, Susu. apakah Zhuang Guodong ke sana? Apakah kamu memberitahunya tentang itu? Aku yang melakukannya. Aku sudah memukulinya untukmu. Bagaimana di sana? Aku melihatnya. Aku melihatnya dengan Fang Xiwen. Aku bilang padanya bahwa aku sudah menikah. Dia pergi setelah itu. Sakit sebentar lebih baik daripada sedih lama, kan? Untuk Zhuang Guodong tidak ada masalah dengan itu. Tapi untuk Fang Xiwen ini tidak adil baginya. Kenapa? Aku membuatnya melihatnya secara langsung. Aku memberitahunya bahwa aku tidak ada hubungannya dengannya. Haruskah dia lebih tenang? Tapi kamu membuatnya melihat Zhuang Guodong. Dari sekarang rasa cemburu, kegelisahan, dan rasa rendah dirinya punya arah untuk dituju. Dalam pikirannya akan ada wajah yang dia ingat selamanya. Kamu memindahkan tekananmu padanya. Kamu mungkin sudah terbebas dari Zhuang Guodong sekarang, tapi bukan dia. Tapi kenapa? Aku tidak pernah menyebutkan orang lain di depannya. Kenapa dia merasa rendah diri terhadap orang lain? Meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, dia terlahir dengan rasa rendah diri. Tidak seperti kamu, dia tidak punya rasa aman dan sekarang dia punya saingan imajiner. Katakan padaku dong. Apa yang harus saya lakukan agar dia tidak merasa seperti itu? Sekarang, Anda tidak akan bisa melakukan apapun tentang itu. Berikan dia waktu untuk mencerna situasinya. Apakah Anda tahu seberapa besar kesalahan yang telah Anda buat sekarang? Saya telah menyadari keseriusan masalah ini. Ketika Anda kembali tulis laporan refleksi 5.000 kata dan serahkan kepada saya besok. Bisakah saya menulis yang lebih pendek 8.000 kata kalau begitu? Saya akan tetap menulis laporan 5.000 kata. Lengan baju tidak terlihat dalam bidikan. Tidak. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Jangan buang waktu di sini. Pergi dan daftarkan pernikahan Anda setelah sesi foto. Ingatlah untuk datang kepada saya untuk foto keluarga. Saat ulang tahun anak Anda tahun depan. Duduklah dengan tenang. Mendekat-mendekat. Senyum. Senyum, saya akan mengambilnya sekarang. Halo. Baiklah. Saya akan menunggu Anda di Jinjiang. Sampai jumpa. Tolong bantu saya mengganti tiket pesawat saya. Direktur Zhuang, Anda sudah check-in. Kami tidak bisa mengubahnya untuk Anda. Batalkan saja. Tuan, silakan masuk. Direktur Zhang, mengapa Anda tidak mengirimkan informasi mereka kepada saya dulu? Benar. Maaf merepotkan.
Saya sedang bertemu teman sekarang. Mari kita ngobrol lagi lain kali. Silakan duduk. Pertemuan terakhir kita terlalu terburu-buru. Saya lupa memberikan permen pernikahan saya. Saya tidak sopan. Saya yang tidak sopan. Saya tidak menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Anda terlalu sopan. Ketika kita terakhir bertemu, Rose dan saya belum mendaftarkan pernikahan kami. Rose menceritakan apa yang terjadi antara kalian berdua. Saya mengerti dengan jelas bahwa tidak mungkin seorang gadis sehebat dia tidak memiliki pelamar sama sekali. Tidak peduli berapa banyak hubungan yang dia jalani, atau dengan siapa dia bersama, itu semua sudah berlalu. Saya tidak memikirkannya sama sekali. Dia bukan orang yang suka menunda-nunda. Karena dia memutuskan untuk menikahiku. Itu berarti aku tidak punya saingan. Pelayan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan. Baiklah. Ikan asap. Udang kristal belut iris. Tuan Zhuang, aku tidak di sini untuk makan bersamamu. Rose sedang menungguku untuk memasak di rumah. Ini adalah hidangan favorit Rose. Apa kau tidak tahu itu? Tuan, apakah ada yang lain yang Anda butuhkan? Itu saja. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Ketika kita masih bersama, tak peduli kemana kita pergi. Kita selalu mencoba masakan lokal. Kami mencoba warung pinggir jalan hingga restoran mahal. Huang Yimei mencoba mengamati dan memahami apa artinya kualitas. Dia bisa mentoleransi produk yang buruk. Karena toleransinya yang kuat. Itu bukan berarti dia tidak punya standar. Tuan Fang, jangan salah paham padaku. Aku tidak akan mengganggu kehidupanmu. Aku memperlakukannya sebagai teman dan keluarga. Aku peduli padanya. Secara alami aku penasaran dengan kehidupannya. Kami baik-baik saja. Meskipun perusahaanku baru saja didirikan. Kami sudah mendapatkan untung. Kami akan berkembang tahun depan. Itulah yang juga kuharapkan untuk dilihat. Selama dia menjalani hidup bahagia. Aku tidak akan memikirkan melampaui batasanku. Halo, bantu saya membungkus hidangan ini. Taruh tagihan di kamarku, terima kasih. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Maaf soal itu. Maaf membuatmu terlambat pulang untuk memasak. Bawa ini untuk Rose. Pernikahan bahagia.
Kau sudah kembali. Aku pulang terlambat, sudah terlalu malam untuk memasak. Aku membeli beberapa hidangan acak. Aku berencana memasak mie apa yang kau beli. Lihatlah. Kau membeli hidangan ini secara acak. Ini adalah hidangan favoritku, kau tahu? Benarkah? Tidak buruk sama sekali, Bos Fang. Kau cukup murah hati ya. Pasti harganya setidaknya 200 yuan. Kau istriku. Kamu harus makan dengan baik, berpakaian dengan baik, dan bahagia. Mereka sudah dingin, sekarang biar aku panaskan mereka. Apa ya? Mereka tidak terlalu dingin. Rose, aku pasti akan bekerja keras di masa depan. Aku akan membawamu ke restoran mewah dan makan enak setiap hari. Lagi pula, siapa yang pergi ke restoran setiap hari? Aku suka masakan spesial yang kamu buat. Kakak ipar. Kakak ipar, aku di sini. Lihat ini. Biarkan aku lihat. Orang bilang pria berubah setelah menikah. Tapi kakak senior Fang tidak pernah berubah. Dia masih melakukan hal yang sama, merawatku dengan teliti. Apa kamu sudah makan? Aku akan kembali ke kantor dan makan di sana nanti. Selamat makan. Aku akan pergi bekerja sekarang. Selamat jalan kakak ipar. Aku akan pergi Selamat jalan kakak. Bukankah kamu membawa mobil? Lin Hao pergi bertemu klien, aku memintanya membawa mobilku. Lalu kenapa kamu datang menjemputku? Aku bisa kembali naik transportasi umum. Aku suka berjalan bersamamu. Kalau ada yang berubah darinya, dia menjadi lebih manja. Apakah dia manja atau dia mengamati kamu? Apakah kamu lelah? Makan buah-buahan ini. Apa kamu bodoh? Sayang, aku seorang ayah sekarang. Menjadi seorang ibu adalah keputusan penting dalam hidup. Bagaimana rasanya? Apakah kamu siap untuk ini? Bagiku ini bukan keputusan. Ini adalah anugerah. Kenapa kamu 1 kilogram lebih ringan dari minggu lalu? Benarkah? Ya. Jangan dengarkan kakakmu tentang mengendalikan berat badan. Makanlah saat kamu butuh. Aku tidak melewatkan 1 kali makan pun. Aku akan belikanmu roti dan biskuit untuk dibawa ke kantor. Makanlah kapanpun kamu lapar. Mejaku sudah seperti toko mini. Apakah kamu masih ingin beli barang lagi? Kamu pasti lelah dari pekerjaan. Saat aku membawakanmu makan siang, aku melihat betapa sibuknya kamu. Makan buah ini. Perusahaan kami baru saja membuka departemen penerbitan e-book dan aku manajernya. Tentu saja aku harus mengelolanya. Kamu suka memaksakan dirimu terlalu keras, kamu selalu mengambil segalanya. Kamu yang memberitahuku bahwa e-book memiliki potensi untuk berkembang. Ya, aku memang bilang begitu. Aku baru ingat sesuatu. Kasih tahu bosmu jangan taruh printer dan mesin fotokopi di mejamu. Mereka mengeluarkan radiasi. Jangan main HP terlalu banyak juga. Itu juga mengeluarkan radiasi. Sebenarnya perusahaan sekarang cukup stabil. Bahkan kalau kamu berhenti kerja, aku masih bisa ngebiayain kamu. Bos Fang, kamu bukan orang penting. Dengar nggak? Bapakmu bakal bikin kamu hidup mewah. Dasar kamu selalu aja bercanda sama aku. Salah, aku juga sibuk banget kerja akhir-akhir ini. Sampai nggak ada waktu buat ngurus kamu. Haruskah aku minta mama datang?
Jangan dibesar-besarkan. Aku janji bakal makan yang bener, tidur yang bener, dan nambah berat badan. Makan yang banyak. Aku nggak nyangka Cian punya banyak perubahan dalam beberapa bulan aja. Tapi perubahan ini nggak akan pengaruhin kerjasama kita. Berarti kamu bakal kerja sama kita General Manager Su? Aku baru aja ambil alih posisi baru ini, jadi aku perlu kasih hasil yang bagus. Aku sangat menghargai proyek pertukaran seni kota bersahabat yang kamu sebutin kemarin. Itu juga udah dapat persetujuan dari kantor pusat. Gak heran Huang Yimei selalu puji kamu, dia bilang kamu jujur dan langsung. Dia benar. Mr. Zhuang, kamu pasti juga ngerti. Bahkan kalau kita kerja sama, aku nggak bakal ngomong baik-baik tentang kamu ke Huang Yimei. Silakan duduk. Proyek ini skala besar dan jangka panjang. Satu perusahaan aja nggak bisa nanganin. Aku dengar kamu datengin perusahaan lain. Tapi di antara perusahaan-perusahaan ini, Cian punya sumber daya paling banyak di Beijing, Shanghai, dan Hong Kong. Aku harap kamu bakal kasih kita nanganin kota-kota ini. General Manager Su, analisamu benar, itu memang rencanaku. Baguslah, kami pasti bakal ngusahain yang terbaik dalam operasi bisnis. Tapi aku nggak bakal bantu dalam urusan pribadi. Oke, aku bakal suruh kolega koordinasi sama kamu. Itu orang yang kamu kenal juga. Datang ke kantorku. Masuk. Erik, lama nggak ketemu. Kita ketemu lagi. Galan punya proyek pertukaran seni kota bersahabat di wilayah Asia Pasifik. Kami salah satu mitra bisnisnya. Aku mau kasih proyek ini ke kamu. Aku? Ada masalah? Enggak. Dokter bilang bayinya berkembang dengan baik. Rose, gimana kabarmu? Kamu kelihatan kurusan. Aku baik-baik aja. Ayah ibu kalian beneran perlu ngomong ke Rose. Dia sudah lelah dari kerja tapi masih lembur di rumah. Rose, kamu harus dengar Xiao Fang, jangan terlalu memaksakan diri. Pikirkan bayinya. Satu hal lagi, ibu ayah dia selalu menempel di komputernya. Ada begitu banyak komputer, mesin fotokopi, dan printer di kantornya. Dan aku membelikannya baju pelindung radiasi tapi dia tidak mau memakainya. Itu tidak perlu. Yang mempengaruhi tubuh adalah radiasi pengion. Radiasi dari perangkat elektronik jauh lebih rendah dibandingkan energi ikatan organik dalam tubuh manusia. Tapi kamu lihat dengan begitu banyak stasiun ponsel. Dan sumber radiasi saat ini mungkin ada beberapa dampak seiring waktu. Ini bukan tentang akumulasi. Ini bukan seperti jembatan dengan kapasitas berat maksimum 100 ton. Akan runtuh hanya karena 100 mobil masing-masing seberat 1 ton melintas di atasnya. Xiao Fang, dengar. Baju pelindung radiasi itu hanya untuk ketenangan pikiran. Jika kamu benar-benar membuat saudariku memakainya, bukankah itu akan mempermalukan profesor fisika kita di sini? Jangan memakainya. Rose, kamu terlihat lebih kurus. Kamu harus makan lebih banyak sekarang, kamu tidak boleh diet. Kamu harus makan lebih banyak makanan bergizi untuk memiliki bayi yang gemuk seperti aku. Baiklah. Dia benar, kamu harus makan lebih banyak. Dengar kakakmu. Makan lebih banyak makanan bergizi, oke? Makan saja. Apa masalahnya? Apakah keluargamu meremehkanku? Tidak mungkin. Mereka selalu mengatakan kamu bersemangat dan pekerja keras. Mereka selalu memujimu. Apa gunanya hanya bekerja keras ketika aku tidak memiliki otak yang cerdas? Setelah bertahun-tahun belajar, aku masih tidak bisa membedakan antara radiasi pengion dan radiasi elektromagnetik. Bukankah itu normal? Siapa yang membeli pakaian dan kemudian melakukan penelitian dan mengumpulkan data?
Kakakku selalu berbicara dengan sarkasme. Dia mengganggumu karena dia menganggap kamu sebagai bagian dari kita. Jangan terlalu memikirkannya. Nona, kamu baik-baik saja? Ada apa? Kakak, Kamu bisa pulang, aku baik-baik saja. kamu benar-benar menakutkan kami ketika tiba-tiba pingsan pagi ini. Jika aku meninggalkanmu sendirian di sini, pemimpin redaksi akan memarahiku. Suamiku sudah di sini, pulang dan sampaikan terima kasihku kepada semua orang. Oke. Terima kasih. Dokter. Tekanan darah dan kadar protein urinmu agak tinggi, ada kejang? Tidak, mungkin itu preeklamsia. Kalau begitu dokter. Gejalanya tidak parah saat ini. Kalau kamu khawatir, kamu bisa tinggal di rumah sakit selama 48 jam untuk observasi. Oke, kita akan lakukan itu. Bagaimana kalau tinggal 1 hari saja? Kamu punya asuransi kesehatan. Sebagian besar biaya rumah sakit bisa diganti. Dokter, dia akan tinggal selama 2 hari. Terima kasih dokter. Jangan khawatir, tentang uang kesehatanmu lebih penting. Saya ada rapat penting dengan seorang penulis lusa. Apakah kamu khawatir itu akan mempengaruhi pekerjaanmu? Ya, itu cukup penting. Apakah kesehatan lebih penting daripada pekerjaan? Dokter bilang kamu mungkin punya preeklamsia. Perusahaan tidak akan membiarkan kamu masuk dalam kondisi seperti ini. Besok siang saya akan ke kantormu dan minta cuti untukmu. Kamu harus tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Preeklamsia? Itu bukan masalah kecil. Yaitu hanya dugaan saat ini. Dokter memang bilang dia harus beristirahat di tempat tidur sebanyak mungkin. Berapa lama kamu berencana mengambil cuti? Boleh tahu biasanya orang mengambil cuti berapa lama? Biasanya cuti sakit berbayar maksimal 12 hari. Melebihi itu dihitung sebagai cuti pribadi. Bagaimana kalau lebih dari sebulan? Maka disarankan untuk mengambil cuti tanpa gaji. Tapi Xiao Huang belum masuk daftar staf resmi. Itu membuatnya sulit. Bagaimana kalau mengundurkan diri? Itu akan sangat disayangkan. Bagaimana kalau Xiao Huang mengajukan mutasi pekerjaan dulu? Masih ada lebih dari 4 bulan sampai tanggal jatuh tempo. Kalau sudah parah, dia perlu beristirahat di tempat tidur dan tidak bisa bekerja. Apakah dia setuju dengan ini? Dia biasanya bekerja sangat keras dan melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, dia sangat dedikasi terhadap pekerjaannya, itulah mengapa saya semakin khawatir. Saya suaminya. Di Shanghai hanya kami berdua, tidak ada keluarga lain di sekitar. Saya sangat takut tidak bisa merawatnya dengan baik. Kalau ada sesuatu yang lebih serius terjadi karena ini. Kamu tahu maksud saya kan? Saya harap kamu mengerti perasaan saya. Ini ada 3 pilihan, tirai pilih 1. Kamu yang putuskan. Semuanya sudah dicetak, lihat saja. Saya tidak mau akhirnya memilih sesuatu yang tidak kamu suka. Yang pertama, Itu terlalu terburu-buru, tidak mau lihat dengan teliti? saya percaya insting saya. Kalau terlihat bagus sekilas, itu bagus. Lalu kenapa kamu bertindak seperti tidak menyukai saya saat pertama kali bertemu saya? Kamu benar-benar cerewet. Ayo lihat pencahayaannya.
Hati-hati. Kamu sudah pulang. Ibu kamu di sini. Aku sudah bilang ke ibuku untuk datang selama ini, biarkan dia yang merawatmu. Ini terlalu berat baginya, jadi aku datang untuk membantunya. Jangan cuma berdiri di sana. Makanannya juga sudah siap. Terima kasih, Bu. Banyak sekali hidangannya. Kenapa kamu tidak membicarakan ini denganku? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini, ayo duduk. Kamu sebaiknya mengikuti rencanaku saja. Ini sayur fermentasi yang direbus dengan kaki babi. Hati-hati, ini panas. Ini favorit Xiao Wen, aku taruh di sini. Oke, ibu kamu membuat banyak sekali hidangan. Semuanya favoritmu. Ini juga favoritmu, rasanya sangat enak. Cobalah, ibu kamu tiba kapan? Pagi tadi. Enak tidak? Coba sayur fermentasinya. Ibu, bukankah aku sudah bilang jangan terlalu banyak saus? Aku cuma tambah sedikit, jangan tambah lagi setelah ini. Kita mungkin sudah terbiasa makan ini, tapi Rose tidak. Tidak, aku sudah terbiasa. Begini biasanya aku masak, aku tidak bisa berubah dalam sekejap. Dia bisa saja terbiasa. Bukan begitu ibu, dia sekarang hamil. Biarkan dia makan apa yang dia mau, jangan terlalu banyak pikiran sendiri. Oke? Aku tidak terlalu pilih-pilih saat hamil. Aku makan apa saja yang disajikan, kenapa dia begitu pilih-pilih? Aduh, ini, Diu. Kenapa ada kucing di sini? Kamu memeliharanya? Kamu tidak boleh punya kucing saat hamil. Aku bilang ya, kucing itu ada kutu dan sebagainya di tubuhnya. Ibu duduk saja, oke? Kamu terlalu reaktif, makan saja. Kenapa kamu menanam bawang putih di sini? Kurasa ibu pikir bunganya sudah kering dan membuangnya. Itu bunga awetan, seharusnya memang kering. Dia tidak tahu. Banyak sekali barang di sini. Aku punya banyak bahan di sini. Tidak nyaman naik turun tangga. Bagaimana kalau aku tidur di sini? Kamu dan ibu bisa tidur di lantai atas. Itu tidak akan berhasil. Kita sebaiknya tidur bersama, lebih mudah bagiku merawatmu di malam hari. Jika kamu butuh apa-apa, kamu bisa datang dan mengambilnya, kamu bisa bilang padanya. Tidak apa-apa. Ada juga Universitas Hebei, kita bisa cek itu. Yifang Tian di Technology Call TD. Kamu sudah di sini. Selamat pagi Presiden Fang. Kandidat ini terlihat menjanjikan, dia lulus dari Universitas Ivy League di luar negeri. Dia baru saja kembali ke Cina tahun ini. Selamat pagi. Silakan duduk-duduklah. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Zhang Ye, saya melamar posisi pengembangan perangkat lunak. Saya lulus dengan gelar sarjana dari Universitas Tongji, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, di mana saya mendapatkan gelar master di bidang ilmu komputer. Apakah itu oke? Oke, kamu bisa pergi sekarang. Saya percaya dia adalah kandidat yang paling cocok dalam kelompok ini. Dan ekspektasi gajinya berada dalam anggaran perusahaan kita, mengapa tidak mempertimbangkannya? Orang seperti dia yang kembali dari luar negeri sering berbicara besar, sombong. Jika dia sebaik yang dia klaim, mengapa dia tidak tinggal di Amerika Serikat? Kami juga memiliki latar belakang profesional. Kami bisa tahu apakah dia melebih-lebihkan, kamu juga mengujinya sendiri. Dia berhasil menjawab pertanyaan tentang pemrograman C dan Java, dia bahkan tahu SQL. Perusahaan besar mana yang tidak akan menawarkan pekerjaan kepada orang berbakat seperti dia? Kita harus mempekerjakannya sebelum dia memahami pasar kerja lokal. Orang seperti dia tidak bertahan lama di perusahaan. Mengapa tidak? Bisakah kamu sedikit percaya pada perusahaan kita?
Ya kita tidak bisa menawarkan gaji seperti perusahaan besar itu. Tapi lingkungan kerja dan prospek masa depan kita sangat menarik. Saya tidak peduli apa yang kamu katakan saya ingin dia. Kamu tidak bisa. Saya juga salah satu pemilik perusahaan ini, mengapa semuanya harus terserah padamu? Saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Jika itu masalahnya Huang Yimei juga memiliki saham. Haruskah kita meminta pendapatnya juga? Setelah penyelesaian tahun fiskal ini, saya akan mengembalikan uangnya dan mentransfer semua sahamnya ke nama saya. Baiklah. Kakak, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Bukankah kita sudah mengajukan nomor e-book untuk psikoanalitik diagnosis beberapa waktu lalu? Apakah mereka belum memprosesnya? Kamu harus segera menindaklanjutinya. Oke. Kakak, komputer ini milik penerbit. Saya tahu saya akan menangani sisa pekerjaan di rumah. Tapi bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Masuk. Pemimpin redaksi. Xiao Huang, mengapa kamu di sini? Bukankah suamimu bilang kamu terbaring di tempat tidur? Pemimpin redaksi saya tidak mengundurkan diri. Saya bahkan tidak mengajukannya. Bagaimana kamu bisa menyetujui pengunduran diri saya? Suami Anda datang dan menangani dokumen atas nama Anda. Dia bilang sudah dibahas bahkan membawa dokumen Anda. Departemen kami baru saja dibentuk. Bagaimana saya bisa mengundurkan diri? Saya tidak yakin tentang itu. Dia bilang Anda lemah dan kesehatan Anda sangat buruk dan Anda tidak bisa terus bekerja. Tidak bisakah Anda menariknya kembali, pemimpin redaksi? Saya sangat mencintai pekerjaan ini, Xiao Huang, tenanglah. Suami Anda sudah mengurus prosedurnya, kenapa tidak Anda pulang dan tanyakan padanya? Tapi pengunduran diri Anda memang sayang. Tetapi kesehatan adalah yang utama. Kami tidak bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, setujukan. Pulang dan tanyakan padanya. Halo? Kenapa kamu mengundurkan diri dari pekerjaan saya atas nama saya? Apakah kamu pergi ke kantor? Bukankah saya bilang untuk tinggal di rumah dan beristirahat? Kenapa kamu pergi keluar? Saya bilang untuk mengambil cuti 1 bulan. Kenapa kamu mengajukan pengunduran diri? Bicaralah. Saya masih di kantor, bisakah kita membicarakan ini saat saya pulang? Kamu sedang bekerja ya? Pekerjaanmu penting tapi pekerjaan saya tidak. Saya ingin kamu pulang sekarang juga. Saya tidak bisa, saya harus melakukan 2 wawancara nanti. Jadi baik. Saya tidak akan lembur hari ini, saya akan pulang tepat waktu. Bagaimana? Apa yang salah? Xiao Wen sedang bekerja sekarang, tidak bisakah kamu membicarakannya saat dia pulang? Kalau begitu pulanglah setelah bekerja. Apa yang salah? Bagaimana dengan segelas air? Saya ingin keluar untuk berjalan-jalan tapi kamu baru saja pulang. Apakah kamu akan keluar lagi? Bukankah Xiao Wen memintamu untuk menunggunya di rumah? Perkataan anakmu bukanlah perintah. Apa, lihatlah temperamen itu, saya heran dia mirip siapa? Saya di studio seniman, ada apa? Tidak ada, lanjutkan pekerjaanmu.
Membawa beberapa piring lagi. Datang. Masih ada lagi. Ini adalah ada begitu banyak hidangan, kamu pasti menghabiskan banyak uang. Hidangan ini adalah favoritnya. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi ini untuk membujuknya. Saya juga tidak dalam suasana hati yang baik, saya tidak melihatmu memenuhi tugasmu sebagai seorang anak. Kenapa? Apakah kamu iri pada menantumu? Jika kamu suka apa saja, saya bisa membelikannya untukmu setiap hari. Berhenti bercanda. Kamu tadi di mana? Bukankah saya bilang untuk menunggu saya di rumah? Saya kehilangan pekerjaan, tidak bisakah saya pergi berjalan-jalan? Xiao Huang. Anak saya sudah menunggumu sepanjang hari, bisakah kamu bicara setelah makan malam? Benar, makan dulu, kita bicara nanti. Aku tidak lapar, kamu bisa makan duluan. Kalau sudah selesai naik ke atas dan temui aku, kita perlu bicara. Ya ampun. Lihat deh, emosinya susah banget bikin dia senang. Jadi, dia mau makan atau tidak? Kamu harus makan sedikit. Lihat. Ini makanan favoritmu, aku sengaja bungkusin untukmu. Jangan hindari pertanyaanku. Waktu itu aku terlalu gugup. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Itu tugasku. Kamu tidak bisa begitu saja mengajukan pengunduran diriku, seharusnya kamu bicara dulu denganku. Aku khawatir kamu akan memaksakan diri dan pingsan seperti hari itu. Itu sangat berbahaya. Bukankah kita sudah periksa? Aku bahkan tinggal di rumah sakit selama 2 hari dan mereka menyatakan bukan preeklamsia, kan? Itu hanya gula darah rendah yang membuatku pingsan. Tapi waktu itu hasilnya belum keluar. Aku jadi gugup. Jadi sekarang aku sudah melakukannya. Sudah terlambat untuk melakukan apapun. Kenapa kamu tidak istirahat di rumah saja? Kamu bilang ingin membeli rumah, itu beban yang berat. Dengan aku kehilangan pekerjaan, penghasilan kita akan berkurang. Menurutmu itu bodoh? Bagaimana bisa bodoh? Begini saja pekerjaanmu kan tidak tetap. Kamu tidak menghasilkan banyak uang setiap bulan. Aku bahkan tidak mengharapkanmu membantu membayar cicilan rumah. Selama kamu dan bayi sehat, itu sudah menjadi penghematan besar untuk keluarga kita. Selain itu, dengan pekerjaanmu yang seperti itu seperti pintu berputar. Menurutmu atasanmu senang denganmu yang sering cuti? Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ketika aku mengajukan pengunduran dirimu hari itu, dia sangat senang. Aku tidak melarangmu bekerja. Tapi prioritasmu sekarang adalah melahirkan bayi kita dengan selamat. Ketika bayi sudah agak besar dan tidak perlu kamu rawat lagi, kamu selalu bisa mencari pekerjaan nanti, kan? Apakah kamu mengatakan bahwa semuanya sekarang berpusat pada bayi? Tidak, aku tidak melihat ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Kenapa kamu langsung berdebat begitu pulang? Mau makan atau tidak? Tidak, Bu, kamu bisa makan duluan. Bisakah kamu berbicara bahasa Mandarin di depanku? Aku sedang bicara dengan ibuku, ibumu juga bisa berbicara bahasa Mandarin. Xiao Huang, ini rumah anakku. Apa salahnya berbicara dengan bahasa daerah kita? Aku merawatmu setiap hari, apa ada yang salah dengan itu? Tidak, Bu, bisakah kamu diam sebentar? Mengapa kamu marah dan berdebat denganku? Baiklah, aku tidak peduli lagi. Jangan menangis, kenapa kamu menangis? Sudahlah. Tapi ada apa denganmu? Kami hanya berbicara menggunakan dialek kami, apakah kamu benar-benar perlu bereaksi seperti ini? Lalu siapa ibuku di sini? Dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk merawatmu, kan? Dia tidak suka berbicara bahasa Mandarin. Kamu juga bisa belajar bahasa Korea Cina, kan? Kamu bisa belajar bahasa Prancis, jadi mengapa tidak dialek kami?
Tidak, bukan itu yang aku maksud. Itu persis yang kamu maksud. Jangan menangis, sudahlah. Kamu lihat ini karena perubahan hormon yang memengaruhi emosimu. Aku akan menganggapnya sebagai bayi di perutmu yang marah padaku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Rose, kamu harus memikirkan bayinya. Jangan biarkan bayi mendengar kita berdebat terus-menerus sebelum mereka lahir. Tidak baik berdebat setiap hari, oke?